Zelensky menaikkan nada bicaranya karena Trump menghentikan sandiwara perang tepat saat Kiev berusaha mengubah setiap serangan baru Rusia menjadi tekanan untuk mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak senjata, dan lebih banyak komitmen dari Amerika Serikat. Pada hari Senin 25 Mei 2026, setelah serangan Rusia terhadap Kiev dan desakan publik Zelensky untuk langkah-langkah baru terhadap Moskow, Gedung Putih sudah membawa pesan lain ke meja. Marco Rubio menyatakan pada 22 Mei bahwa negosiasi perdamaian sedang terhenti dan Washington hanya akan kembali dengan kekuatan jika ada pembicaraan yang benar-benar produktif, bukan pertemuan kosong hanya untuk mendukung berita utama. Disitulah Zelensky menjadi sangat marah karena Trump tidak mau menerima peran sebagai pendana otomatis untuk perang tanpa batas waktu, tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa tuntutan terhadap pihak yang meminta bantuan. Trump sudah menunjukkan pada 8 Mei bahwa dia bisa mendorong adanya langkah konkret ketika ada tujuan yang jelas. Dengan mengumumkan jeda selama 3 hari dan pertukaran 1.000 tahanan dari masing-masing pihak. Sekarang dia menghentikan sandiwara itu, menuntut hasil, dan membuat Kiev dihadapkan pada pertanyaan yang sulit. Apa yang ingin disembunyikan Zelensky di balik tekanan emosional itu? Mengapa perang ini menjadi tuntutan terus-menerus terhadap Amerika Serikat? Dan bagaimana Trump menghentikan sandiwara itu tanpa menyerahkan Washington ke tangan Kiev, Moskow, atau Brussel? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real-time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves. Sekretaris Negara Marco Rubio menyatakan pada 22 Mei bahwa pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat antara Rusia dan Ukraina tidak produktif dan praktis terhenti. Dia mengatakan bahwa Washington siap untuk kembali bertindak jika ada peluang nyata untuk pembicaraan yang konstruktif, tetapi menegaskan bahwa saat ini tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung. Pernyataan ini langsung mengenai inti dari panggung perang. Gedung Putih tidak ingin lagi terlibat dalam sandiwara diplomatik, hanya untuk menjaga mesin yang sama tetap berjalan tanpa hasil nyata. Zelensky bereaksi keras karena dia memahami pesannya. Ukraina masih terus diserang, masih membutuhkan pertahanan udara, uang, dan dukungan militer. Tapi, Trump mengubah logika pembicaraan. Presiden Amerika tidak lagi menawarkan cek kosong agar Kiev terus melanjutkan perang tanpa batas waktu. Dia sedang mencoba membuka jalan agar bantuan Amerika disertai dengan tuntutan, negosiasi, dan hasil. Bagi Zelensky ini sulit karena membongkar posisi nyaman untuk menuntut dukungan penuh sambil mendorong tanggung jawab politik perang ke Washington. Tekanan baru ini semakin besar setelah serangan Rusia pada 24 Mei terhadap Kiev dan wilayah lain di Ukraina. Laporan internasional menunjukkan hal itu. Mereka melaporkan adanya serangan berat dengan rudal dan drone, termasuk penggunaan rudal Oresnik, senjata hipersonik yang meningkatkan kewaspadaan terhadap eskalasi konflik. Ibu kota Ukraina mengalami korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada gedung-gedung tempat tinggal, sekolah, pasar, infrastruktur air, dan area publik. Reaksi Zelensky mengikuti logika yang dia gunakan sejak awal perang. Ketika Rusia meningkatkan serangan, Kiev meningkatkan tekanan terhadap sekutu-sekutunya. Namun sekarang ada perbedaan yang sangat besar. Trump tidak duduk di Gedung Putih untuk mengulangi kebijakan lama, mengirimkan sumber daya, menunda penyelesaian masalah, dan membiarkan Eropa tampil berani, sementara Amerika Serikat membayar sebagian besar biaya strategisnya. Respons dari Washington menjadi lebih dingin, lebih langsung, dan lebih berbahaya bagi narasi Ukraina. Trump sudah menunjukkan pada 8 Mei bahwa dia masih bisa memaksa situasi bergerak ketika ada tujuan yang konkret. Pada hari itu, dia mengumumkan jeda selama 3 hari antara Rusia dan Ukraina dengan rencana pertukaran tahanan. Zelensky mengonfirmasi langkah Amerika dan mengakui bahwa masalah kemanusiaan para tahanan memengaruhi keputusan Kiev. Detailnya adalah ini, ketika Trump mengajukan sesuatu yang konkret, ada kemajuan. Ketika pembicaraan berubah menjadi tuntutan tanpa tindakan nyata, Rubio memberi sinyal bahwa Amerika Serikat tidak akan terjebak dalam perundingan kosong. Disitulah Zelensky menderita. Dia mengalami tekanan politik. Sementara Rusia meningkatkan serangan, sementara negosiasi terhenti, dan sementara Eropa mengecam Moskow dalam pidato-pidatonya, Trump sedang menguji siapa yang benar-benar menginginkan solusi dan siapa yang hanya ingin menggunakan perang sebagai panggung politik. Gedung Putih tidak mengakhiri peran Amerika karena kelemahan.
Mereka memberi sinyal bahwa Amerika hanya akan kembali dengan kekuatan penuh jika ada peluang untuk pembicaraan yang produktif dan bukan sekedar satu putaran lagi tekanan publik untuk memaksa Amerika Serikat memberikan konsesi. Ukraina tahu bahwa langkah ini mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun, Kiev berhasil mempertahankan posisi yang hampir tak tersentuh di barat. Setiap keraguan tentang strategi dianggap sebagai kurangnya solidaritas. Setiap permintaan pertanggungjawaban soal uang dipandang sebagai dukungan kepada Putin. Setiap permintaan untuk negosiasi diserang sebagai bentuk penyerahan diri. Trump menghancurkan perlindungan itu. Dia tidak mengatakan bahwa Rusia benar. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa diseret ke dalam komitmen tanpa akhir, tanpa tujuan yang jelas dan tanpa kendali politik. Tekanan terhadap Zelensky juga datang dari fakta bahwa perang telah memasuki fase di mana setiap pihak mencoba menggunakan rasa takut sebagai alat. Rusia menggunakan rudal, drone, dan ancaman untuk menunjukkan kekuatan. Kiev menggunakan dampak serangan untuk meminta lebih banyak bantuan. Eropa menggunakan pernyataan tegas untuk menunjukkan persatuan. Trump menggunakan tekanan untuk memisahkan siapa yang ingin mencapai kesepakatan dari siapa yang hanya ingin memperpanjang perselisihan. Dalam permainan ini, Zelensky kehilangan monopoli narasi karena Gedung Putih mulai melihat angka, hasil, dan batasan. Pernyataan Rubio di Helsingborg, Swedia membuat hal itu semakin jelas. Pemerintah Amerika tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah lagi menjadi mediator. Dikatakan bahwa mereka siap untuk bertindak ketika ada peluang yang produktif. Perbedaan ini sangat penting. Trump tidak menutup pintu perdamaian. Dia menutup pintu bagi penguluran waktu. Bagi Ukraina, ini terdengar seperti ancaman, karena hal itu membuat Zelensky kehilangan kemampuan untuk mengubah setiap pertemuan yang mandek menjadi bukti dukungan internasional. Sementara itu, serangan terus berlanjut dalam 24 jam terakhir di wilayah Rusia dan Ukraina. Menurut pejabat setempat yang dikutip oleh media internasional, terjadi korban jiwa di berbagai wilayah, kerusakan pada infrastruktur, dan muncul tanda-tanda baru bahwa konflik ini masih jauh dari gencatan senjata yang benar-benar stabil. Situasi ini membantu Zelensky meminta tindakan segera, tetapi juga memperkuat argumen Trump. Perang di tingkat seperti ini tidak bisa dijalankan dengan emosi, improvisasi, dan tuntutan sepihak terhadap pembayar pajak Amerika. Trump memotong sandiwara karena dia tahu ada perbedaan antara mendukung sekutu dan membiayai strategi yang tidak ada ujungnya. Dukungan militer mungkin diperlukan pada saat-saat tertentu. Tekanan diplomatik bisa berguna. Pertukaran tahanan bisa menyelamatkan nyawa. Tapi tidak ada satupun dari itu yang membenarkan kebijakan otomatis di mana Washington hanya membayar, Kiev menuntut, Brussel hanya berpidato, dan Moskow terus menyerang. Presiden Amerika ingin memberikan beban politik kepada semua pihak. Zelensky merasa kesal karena perubahan ini mengurangi ruang geraknya. Dia harus meyakinkan Amerika Serikat bahwa bantuan Amerika masih memiliki tujuan yang jelas. Dia harus meyakinkan Eropa bahwa janji-janji harus menjadi kemampuan nyata. Dia juga harus memberikan jawaban kepada rakyatnya sendiri setelah serangan keras terhadap Kiev. Dan dia harus menghadapi Rusia tanpa bisa menjadikan Trump sandera perang. Inilah poin yang meruntuhkan narasi dari pihak kiri. Trump lah yang menunjukkan sistem dengan mengatakan bahwa perang tidak bisa terus berjalan seperti sandiwara yang dibiayai oleh Washington. Sekarang tahap berikutnya akan menjadi lebih sulit bagi Kiev. Jika Zelensky ingin menjaga Trump tetap terlibat, dia harus menunjukkan jalur yang lebih jelas, dengan target, jaminan, dan logika yang masuk akal bagi Amerika Serikat. Jika Putin terus meningkatkan serangan, Gedung Putih bisa saja meningkatkan tekanan, tetapi dengan strategi mereka sendiri, tanpa membiarkan diri mereka terbawa oleh teriakan, video, dan berita utama yang emosional. Dan jika Eropa ingin membela Ukraina sampai akhir, mereka harus membuktikannya dengan sumber daya, pertahanan udara, amunisi, dan tanggung jawab langsung, bukan hanya dengan pidato penuh kemarahan setelah setiap serangan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.